Pengen tahu rekomendasi EM Single Dynamic Driver buat berbagai kegiatan? Tonton video ini sampai habis. Setelah sukses dengan Tin Hi-Fi C3, Tin Hi-Fi ngeluarin lagi Tin Hi-Fi C3 MK2 sebagai penerus dari EM tersebut. EM ini menurut gua cocok banget untuk berbagai kegiatan. Fitur dan speknya seperti ini. EM ini dibanderol 600 ribuan, ya 629 ribu di marketplace di Indonesia. Fitur-fitur utamanya, teknologi Single Dynamic Driver terbaru. Jadi menggunakan Dynamic Driver dengan ukuran 10 mm, PU plus Super Linear LCP Composite Diafragma, yang katanya bakalan menghasilkan bunyi yang lebih detail, akurat, serta distorsi yang sangat kecil. Fittingnya nyaman, ringan, dengan desain yang ergonomik. Shellnya itu terbentuk dari 3D printing teknologi, dengan bahan resin yang ringan, hanya 4,38 gram per sisinya. Dan katanya sangat nyaman, gak kerasa kalau pakai EM. Desain yang menarik dengan bahan dari carbon fiber. Harman Tuning Target. Tuningnya aman banget, bakalan cocok buat banyak orang, dan masuk ke berbagai genre musik. High Fidelity Silver Plated Detachable Cable. Katanya pakai high quality 4 core 270C Silver Plated Wire Cable. Terus pakai standar 2 pin gold plated connector. Jacknya menggunakan 3,5 mm. Untuk spek sama paket penjualannya seperti ini Music Lover. Menurut gua ini cukup lengkap kok buat fitur sama speknya. Gua kasih poin 7. Sekarang kita bahas desain sama build quality-nya. Kita mulai dari jacknya ya. Jacknya straight, lurus, gold plated 3 pole. Jadi gua dapatnya yang ada mic ya. Terbuat dari bahan aluminium, warna abu, ada tekstur grillnya, dan kelihatan solid. Kabelnya braided, lentur, nggak terlalu tipis tapi juga nggak terlalu tebal. Warnanya hitam. Buat splitter, bahannya seperti cover jacknya dan ada logo Tin Hi-Fi-nya. Bagian ear hook di cover plastik. Konektornya menggunakan yang 2 pin, bahannya mirip dengan cover jacknya. Terus ada marking L dan R. Yang bagian R di dekat pinnya itu ada warna merahnya. Jadi biar buat penanda gitu. Shellnya terbuat dari resin warna hitam glossy. Ada marking L atau R di sebelah dalam shellnya. Untuk faceplate-nya ada logo Tin Hi-Fi dan ada desain seperti bintang dan langit. Nozzle-nya nyatu dengan body shell-nya. Ya ini kan 3D printing. Bornya gede, nozzle-nya panjang, filternya dari bahan logam bentuk grill. Ear tips-nya standar aja. Pas gua pegang ini termasuk cukup lembut. Desainnya cukup menarik dan menurut gua build quality-nya termasuk solid. Gua kasih poin 7,5. Sekarang kita cobain fittingnya. Nah, bagian ini menurut gua yang paling istimewa dari EM ini. Buat gua, di kuping gua nih, ini kerasa snug, pas banget di kuping gua. Terus karena ringan, jadi enak banget gitu di kuping. Nyaman, dipakai lama-lama juga enak aja. Isolation sama ceilingnya juga bagus. Kedap gitu kerasanya. Karena itu untuk fittingnya, minimal buat gua ya, gua kasih poin 8,5. Karena enak banget. Sekarang yang paling ditunggu, kita bahas sound quality-nya Music Lover. Untuk reviewnya, gue pakai HP gue Samsung S23 Ultra. Aplikasinya pakai Spotify Premium. Dan gue juga pakai DAC SIM-GOT DEW 4X. Tuning suaranya target Harman banget Music Lover. Ya cenderung V-shape lah. Menurut gue ini bakalan aman banget. Pasti semua orang cocok deh. Bassnya termasuk yang cukup tebel, berbody, lumayan gede loh. Terus impactnya juga bagus, kerasa punchy gitu. Dan yang gue suka untuk ukuran Single Dynamic Driver, termasuk gesit nih bassnya. Buat mid-nya, posisinya memang agak mundur. Tapi kalau dengerin vokal, tetap clear dan jelas kok. High sama treble-nya ini tipikal yang open, airy, crisp sama ceringnya dapet, nggak ada rasa mendem-mendemnya. Tapi juga nggak ada rasa pedes-pedesnya. Untuk tuningnya ini bakalan cocok sama semua genre, semua lagu bakalan cocok. Sekarang kita bahas teknis suaranya Music Lover. Untuk in-ear monitor Single Dynamic Driver yang harganya 600 ribu, ini gue bilang ini termasuk bagus. Detailnya dapet, mikro detail kedengeran dengan jelas banget. Clarity oke banget, jernih, clear gitu. Resolusinya juga bagus, teksturnya itu dapat banget. Separasi instrumen aman, semuanya kepisah-pisah. Karakter tiap instrumen itu kedengarannya jelas banget gitu. Jadi misalnya yang perkusi ya kedengaran dengan perkusi. String kedengaran dengan jelas stringnya. String yang tinggi, string yang rendah kedengaran semuanya. Soundstage-nya bagus. Presisi, arahnya semua sesuai. Pinpoint-nya juga jelas banget Music Lover. 3D imaging kerasa lega. Gue bisa dengerin wide-nya. Depth-nya juga kerasa loh. Bahkan high-nya juga gue masih bisa dengerin. Buat transient ini termasuk presisi, cepat, dan responsif. Jadi dynamic range-nya juga bagus. Suara kecilnya tetap kedengeran semuanya, nggak ada frekuensi yang hilang. Suara besar
tetap kekontrol. Dan gak ada peak atau ngeboost gitu di frekuensi-frekuensi tertentu. Noise floor-nya kecil, bisa gue bilang ini black background. Buat sound quality-nya, ini gue suka. Gue kasih poin 8,5. Jadi Music Lover, kalau Music Lover cari satu IM yang bisa dipakai untuk berbagai genre lagu dan Music Lover juga bisa pakai untuk berbagai kegiatan, rasanya nih C3 MK2 bisa Music Lover pertimbangkan. Kita pakai daily listening cocok banget. Bahkan nih menurut gua, kita pakai untuk monitoring panggung juga masih dapet. Apalagi ini fittingnya nyaman di kuping, jadi dipakai lama-lama tetap enak. Tapi kan itu semua pendapat gua Music Lover. Bagusnya Music Lover, cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan Music Lover percaya sama kuping sendiri. Kalau Music Lover ada yang sudah coba IM ini, kita diskusikan di kolom komen ya. Kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!